CPU itu bertugas untuk mengontrol pengoperasian komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kuliah Teknokrat dalam mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer dengan saya Ajeng Safitri Puspaningrum MKom. Mata kuliah ini akan membantu kalian dalam memahami konsep dasar cara kerja komputer, kemudian menjelaskan dengan tepat fungsi dari setiap komponen pembentuk komputer, memahami dengan tepat urutan untuk mengeksekusi suatu instruksi, serta memahami dengan benar organisasi dan fungsi setiap komponen yang ada di komputer. Nah, di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang hukum Moore dan perkembangan komputer dari generasi awal hingga ke generasi modern saat ini. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Central Processing Unit atau dikenal juga dengan CPU. Jadi nantinya kita akan membahas apa itu definisi dari Central Processing Unit, kemudian apa saja elemen-elemen yang ada di dalam Central Processing Unit, serta kita juga akan membahas tentang struktur dan fungsi dari Central Processing Unit atau CPU tadi. Di pertemuan kedua, kita telah membahas fungsi dan struktur komputer. Nah, pada materi tersebut, kalian telah mengetahui bahwa komputer itu terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu Central Processing Unit atau CPU. Nah, ini bertindak sebagai otak dari komputer, kemudian ada main memory sebagai penyimpanan data, lalu ada input-output atau juga biasa dengan peripheral, itu sebagai sumber masukan dan luaran hasil pengolahan, serta ada juga sistem interkoneksi yang menghubungkan komponen-komponen di dalam komputer agar dapat saling berinteraksi. Nah, untuk mengingat kembali bentuk struktur komputer, kalian dapat melihat pada gambar berikut. Dari gambar tersebut, kita akan membahas Central Processing Unit dahulu di pertemuan kali ini. CPU itu bertugas untuk mengontrol pengoperasian komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data. Nah, CPU juga atau Central Processing Unit ini juga sering disebut dengan prosesor. Unit pemrosesan pusat atau CPU tadi itu bertanggung jawab untuk mengambil instruksi program, mendekodekan setiap instruksi yang diambil, dan melakukan urutan operasi yang ditunjukkan pada data yang benar. Nah, untuk memahami cara kerja komputer, pertama-tama kalian harus terbiasa dengan berbagai komponennya dan interaksi di dalam atau di antara komponen-komponen tersebut. Setiap komputer itu memiliki CPU yang dapat dibagi menjadi dua bagian. Nah, yang pertama itu adalah jalur data. Ini merupakan jaringan unit penyimpanan atau register, dan juga ada unit aritmatik dan logik. Nah, ini biasanya berhubungan untuk melakukan berbagai operasi pada data yang biasanya dihubungkan oleh bus. Ini fungsinya mampu memindahkan data dari suatu tempat ke tempat yang lain, di mana waktunya nanti dikendalikan oleh jam. Komponen CPU yang kedua itu adalah unit kontrol. Nah, unit kontrol ini adalah modul yang bertanggung jawab untuk mengurutkan operasi dan memastikan data yang benar itu berada di tempat yang diperlukan pada waktu yang tepat. Nah, bersama-sama komponen-komponen ini tadi melakukan tugas-tugas CPU, yaitu mengambil instruksi, kemudian mendekodekannya, dan akhirnya melakukan urutan operasi yang ditunjukkan. Nah, performa mesin itu secara langsung dipengaruhi oleh desain jalur data dan unit kontrolnya. Nah, oleh karena itu, kita akan membahas komponen dari Central Processing Unit tadi, itu seperti yang bisa kalian lihat pada gambar berikut. Nah, jadi ada beberapa komponen yang ada di dalam CPU tadi. Secara umum, tugas dan fungsi masing-masing elemen yang ada di dalam CPU itu adalah, yang pertama ini ada unit control atau CU atau control unit. Ini fungsinya adalah untuk mengontrol pengoperasian Central Processing Unit dan komputer. Nah, kemudian ada unit aritmatik dan logika atau juga biasa disebut ALU. Nah, ini fungsinya adalah untuk melakukan pemrosesan data yang ada di dalam komputer. Kemudian ada bagian yang namanya register, ini fungsinya adalah
menyediakan penyimpanan internal ke dalam CPU, dan yang terakhir itu ada interkoneksi CPU. Nah, ini fungsinya bisa sebagai mekanisme yang menyediakan komunikasi antar unit kontrol, kemudian ALU dan juga register. Sekarang kita akan membahas elemen-elemen tersebut satu persatu. Nah, elemen yang pertama itu tadi ya, ada control unit atau unit control. Ini merupakan komponen yang paling penting ada di dalam CPU. Secara umum, unit control ini bertugas untuk mengendalikan atau mengatur input dan output, kemudian mengambil data dari memori utama dan menyimpannya kembali di dalam memori utama tersebut, dan juga komponen ini bertugas untuk mengatur jalannya program, yaitu dengan mensinkronisasikan antara komponen dalam CPU, sehingga CPU dapat menjalankan fungsi operasinya dengan baik. Selain itu, unit kontrol tadi juga bertanggung jawab untuk mengambil instruksi-instruksi dari memori utama serta menentukan jenis dari instruksi tersebut. Jadi dapat dikatakan unit kontrol ini sebagai polisi atau manajer lalu lintas yang ada di dalam CPU. Nah, elemen ini juga memonitor pelaksanaan semua instruksi dan transfer untuk semua informasi yang ada di dalam komputer. Unit kontrol akan mengekstrak instruksi dari memori, kemudian mendekodekan instruksi tersebut, dan juga memastikan data berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Kemudian akan memberitahu kepada ALU register mana yang akan digunakan, kemudian layanan yang akan menyalanya, dan juga menyalakan sirkuit yang benar di ALU untuk eksekusi perintah atau operasi yang diinginkan. Unit kontrol biasanya menggunakan register pencacah program untuk menemukan instruksi eksekusi berikutnya, dan register status untuk melacak overflow, carry, borrow, dan sejenisnya. Elemen CPU yang kedua adalah register. Elemen ini digunakan untuk menyimpan instruksi atau data yang sedang diproses. Register itu digunakan sistem komputer sebagai tempat untuk menyimpan berbagai macam data, seperti alamat, kemudian penghitung program, dan data yang diperlukan untuk eksekusi sebuah program. Register ini terletak pada prosesor, sehingga informasi itu dapat diakses dengan sangat cepat. Namun, penyimpanan pada register ini sifatnya hanya sementara, karena biasanya register itu hanya digunakan untuk menyimpan data ketika diolah. Jadi sederhananya, register itu bisa dikatakan sebagai perangkat keras yang menyimpan data biner. Pemrosesan data pada komputer itu biasanya dilakukan dalam Word biner, dengan berukuran tetap yang disimpan dalam register. Nah, oleh karena itu, kebanyakan komputer itu memiliki register dengan ukuran tertentu. Nah, umumnya itu ukurannya adalah 16 bit, 32 bit, dan 64 bit. Jumlah register dalam mesin itu bervariasi dari arsitektur ke arsitektur, tetapi biasanya kelipatan 2. Dengan 16 bit, 32 bit, dan 64 bit itu adalah yang paling umum digunakan. Beberapa register itu ditetapkan atau dibuat dengan tujuan khusus, dan mungkin hanya berisi data saja, atau mungkin hanya alamat saja, atau bahkan hanya informasi kontrol saja. Register lain yang lebih umum dan dapat menyimpan data, alamat, dan informasi kontrol juga bisa digunakan di berbagai waktu. Di sistem komputer modern itu ada banyak jenis register khusus, seperti register yang menyimpan informasi, kemudian juga ada register untuk menggeser nilai, ada juga register untuk membandingkan nilai, dan juga ada register yang digunakan untuk menghitung. Ada juga yang namanya register stretchpad. Nah, ini fungsinya untuk menyimpan nilai sementara. Kemudian ada register indeks untuk mengontrol pengulangan program. Kemudian ada register penunjuk tumpukan untuk mengelola tumpukan informasi untuk diproses. Kemudian ada register status atau flag untuk menyimpan status atau mode operasi seperti overflow, kemudian carry dan kondisi 0. Dan juga ada register dengan tujuan umum yang merupakan register yang tersedia untuk pemrogram. Sebagian besar komputer itu memiliki satu set register, dan setiap setnya itu digunakan dengan cara tertentu. Misalnya saja arsitektur Pentium, itu memiliki set register data dan juga set register alamat.
Arsitektur tertentu itu memiliki set register yang sangat besar dan dapat digunakan dengan cara yang cukup baru untuk mempercepat eksekusi dari instruksinya. Oke, nah selanjutnya ini ada elemen yang ketiga, yaitu elemen unit aritmetik dan logika atau arithmetic logic unit, biasa disingkat dengan ALU. Nah, ALU ini digunakan untuk melakukan operasi aritmetika dan operasi logika. Nah, ALU juga ini sering disebut sebagai mesin bahasa. Nah, selain itu, ALU juga bertugas untuk melakukan keputusan sesuai dengan instruksi program yang berhubungan dengan operasi logika. Unit ini atau unit logika aritmatika ini melakukan operasi logika seperti perbandingan dan operasi aritmatika seperti menambahkan atau mengalihkan yang diperlukan selama eksekusi program. Nah, secara umum, arithmetic logic unit ini memiliki 2 input data dan 1 output data. Operasi yang dilakukan di ALU ini sering mempengaruhi bit dalam register status atau bit yang untuk menunjukkan tindakan seperti apakah yang terjadi saat overflow. ALU juga mengetahui operasi mana yang harus dilakukan karena akan dikendalikan oleh sinyal dari unit control. Selanjutnya elemen yang terakhir, yaitu elemen keempat adalah CPU interconnection. Nah, CPU interconnection ini bertugas untuk menghubungkan berbagai komponen internal CPU seperti arithmetic logic unit tadi, kemudian control unit, dan juga register menggunakan bus eksternal dari dalam CPU tadi. Nah, CPU interconnection ini juga berfungsi untuk menghubungkan perangkat yang ada di dalam CPU dengan sistem yang lainnya. CPU interconnection ini memungkinkan CPU itu bisa berkomunikasi dengan komponen lain melalui bus. Bus itu adalah seperangkat kabel yang bertindak sebagai jalur data bersama, tetapi umum untuk menghubungkan beberapa subsistem dalam sistem. Bus ini biasanya terdiri dari beberapa baris yang memungkinkan gerakan paralel bit. Nah, bus biasanya memiliki biaya yang rendah tapi sangat serbaguna dan membuatnya mudah untuk menghubungkan perangkat baru satu sama lain dan juga menghubungkan perangkat tersebut ke dalam sistem. Tapi perlu diperhatikan bahwa hanya ada satu perangkat, baik register, arithmetic logic unit, memori, atau komponen lain yang bisa menggunakan bus pada waktu yang bersamaan. Nah, hal ini yang sering mengakibatkan terjadinya kemacetan komunikasi atau biasa disebut dengan bottleneck. Kecepatan bus ini juga dipengaruhi oleh panjangnya serta jumlah perangkat yang menggunakannya. Nah, biasanya perangkat yang menggunakan bus tadi itu dibagi menjadi 2 kategori, yaitu master dan slave. Nah, perangkat master itu adalah perangkat yang memulai tindakan, sedangkan untuk perangkat slave itu adalah perangkat yang menanggapi permintaan dari perangkat master tadi. Nah, sebuah bus itu dapat berupa point to point yang menghubungkan 2 komponen tertentu seperti pada gambar berikut. Atau juga bisa berupa jalur umum yang menghubungkan sejumlah perangkat yang diperlukan dari berbagai sumber daya seperti pada gambar berikut. Karena pembagian ini, protokol bus atau seperangkat aturan penggunaannya itu menjadi penting untuk digunakan. Pada komputer tradisional, biasanya hanya berisi 1 unit pemrosesan pusat, ibarat otak manusia yang mengendalikan segala aktivitas dan mengingat segala sesuatu di sekitarnya. Untuk memecahkan masalah, algoritma diprogram dan dieksekusi sebagai aliran serial instruksi. Namun, hanya 1 instruksi yang dapat dieksekusi pada satu waktu. Sedangkan, seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, komputer kontemporer itu umumnya memiliki banyak prosesor. Nah, ketika semua prosesor ini berada pada satu chip, istilah komputer multi-core itu mulai digunakan. Dan setiap unit pemrosesan yang terdiri dari unit kontrol, ALU, dan register tadi itu disebut dengan inti atau core. Sebuah sistem CPU ganda dapat memproses tugas komputasi secara bersamaan dengan mencacah masalah menjadi bagian-bagian independen. Nah, setiap CPU kemudian mengeksekusi sebagian dari masalah tersebut dan prosedur seperti itu disebut dengan pemrosesan paralel. Sistem pemrosesan paralel ini berisi beberapa CPU yang saling berhubungan atau diproduksi bersama sebagai prosesor multicore. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, kita sering menyebut CPU sebagai otak dari sebuah sistem komputer.
Orang-orang di beberapa bagian dunia bahkan menyebut komputer sebagai otak elektronik. Lalu bagaimana kita menyesuaikan dengan kecocokan seperti itu untuk sistem komputer multi CPU atau multi-core? Jika kita melihat ke dalam otak, ada sekitar 100 miliar neuron yang kita miliki. Nah, neuron sendiri itu adalah jenis sel khusus yang memiliki nukleus yang mengandung gen dan bertindak seperti otak sel. Neuron memiliki rangsangan listrik dan sinapsis yang digunakan untuk mengirimkan sinyal ke sel lainnya. Nah, ada kecenderungan untuk menambahkan lebih banyak CPU ke dalam komputer. Apakah ini berarti akan ada lebih banyak otak dalam sebuah komputer? Tentu tidak. Sebaliknya, orang menganggap CPU dalam pemrosesan paralel atau komputer multicore itu sebagai neuron. Komputer dengan sistem pemrosesan paralel itu memiliki banyak CPU, memori lokal, dan jaringan yang saling berhubungan. Jadi, ia berfungsi seperti neuron yang mengandung sinapsis yang digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal antar neuron. Ini mungkin penjelasan lain mengapa berapa banyak pun CPU yang dimiliki sebuah komputer, kecepatannya tidak akan sebanding dengan otak manusia karena tidak ada komputer yang memiliki sejuta CPU, belum lagi 100 miliar neuron di otak manusia. Nah, di pertemuan kali ini kalian telah mempelajari apa definisi Central Processing Unit, kemudian kita juga telah membahas elemen-elemen yang ada di dalam Central Processing Unit, serta struktur dan fungsi dari Central Processing Unit. Di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas cara kerja dari Central Processing Unit, kemudian kita juga akan mempelajari siklus instruksi dan siklus interupsi. Sampai sini dulu pertemuan kita. Jangan lupa kerjakan aktivitas-aktivitas pertemuan kali ini di Spada. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.